Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar mengenai aplikasi Classpoint ya teman-teman. Nanti yang akan saya praktekkan adalah bagaimana cara kita membuat kuis interaktif berbentuk pilihan ganda ataupun multiple choice di aplikasi PowerPoint. Nanti kita menggunakan tool yang disediakan oleh Classpoint ya teman-teman. Sehingga dengan tool itu kita bisa membuat kuis interaktif di PowerPoint. Yang akan saya praktekkan itu seperti ini teman-teman. Kita nanti akan membuat dua jenis kuis pilihan ganda. Yang pertama adalah jenis untuk jawabannya hanya satu. Lalu yang kedua itu akan kita praktekkan bagaimana cara kita membuat jenis pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi ini misalnya jawaban yang benar ini A dan D. Jadi nanti akan kita praktekkan dengan dua jenis kuis pilihan ganda. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya dan ingin mengetahui video-video saya yang membahas mengenai aplikasi Classpoint, teman-teman bisa masuk di channel saya dan memilih menu playlist. Di menu playlist ini ada playlist dengan nama tutorial Classpoint. Di playlist ini berisi video-video saya yang membahas mengenai tips, trik maupun tutorial seputar aplikasi Classpoint. Selain itu, di playlist ini juga banyak playlist lain ya teman-teman. Ada playlist seputar Dapodik, Google Classroom, ada Canva for Education, akun belajar ID, tutorial Word, tutorial Excel, tutorial Google Form, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Mari kita lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan file untuk praktek membuat pilihan ganda ataupun multiple choice di PowerPoint ya teman-teman. Ini file saya. Jadi nanti akan saya praktekkan bagaimana cara kita membuat kuis berbentuk pilihan ganda seperti ini. Untuk nomor 1 ini pilihan ganda yang jawabannya benar hanya satu. Untuk nomor 2 ini pilihan ganda yang jawaban benarnya itu bisa lebih dari satu. Ini jawaban benarnya 2 ya teman-teman. Dan untuk membuat kuis interaktif di PowerPoint, kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Classpoint. Jadi di menu Classpoint ini ada tool namanya multiple choice. Jadi tool ini bisa memungkinkan kita membuat kuis berbentuk multiple choice. Langsung saja saya praktekkan. Untuk nomor 1 ini kita akan membuat multiple choice dengan jawaban benar hanya satu. Caranya di slide tersebut kita klik lalu kita klik ini tool multiple choice. Nanti akan muncul di sebelah kanan ini untuk window multiple choice. Untuk ini number of choice itu kita bisa menentukan ataupun memilih berapa banyak pilihannya. Karena nomor 1 ini ada A sampai D jadi 4, maka saya pilih 4. Lalu yang di bawah ini untuk allow selecting multiple choice itu maksudnya adalah kalau ini kita centang, maka siswa kita bisa ataupun boleh menjawab lebih dari satu pilihan. Ini yang akan kita gunakan untuk slide nomor 2 ini nanti, yaitu jawabannya bisa lebih dari satu. Tapi kalau untuk jawabannya itu hanya satu, maka ini kita biarkan saja atau uncheck. Lalu nomor 2 ini adalah maksudnya kita bisa menentukan kunci jawabannya. Jadi kalau kita checklist ini, maka di sini akan muncul jawaban mana yang benar. Misalnya untuk nomor 1 ini jawaban yang benar itu A, maka kita checklist saja A.
Lalu untuk di bawah ini competition mode itu kalau kita checklist, maka untuk siswa-siswa kita yang mengerjakan kuis ini akan terranking. Jadi dia akan terranking dari yang paling banyak benarnya ataupun yang paling cepat menjawabnya. Untuk nomor 1 ini kita uncek saja, nanti untuk ini kita praktekkan di slide nomor 2. Lalu untuk di bawahnya ini start question with slide, itu kalau kita checklist ini, maka ketika slide ini play, maka otomatis kuisnya akan terplay juga di siswa kita ya teman-teman. Tapi kalau ini tidak kita checklist, maka kita harus klik tombol ini dulu, tombol yang bertuliskan multiple choice ini kalau kita ingin memulai kuisnya. Tapi kalau kita checklist ini, maka kuisnya akan otomatis mulai ketika slide ini di play ataupun di start ya teman-teman. Lalu untuk bawahnya ini yang kalau kita checklist, maka nanti di laptopnya guru itu tidak akan tampil untuk jendela hasilnya. Jadi kalau kita sebagai guru ingin melihat hasilnya di laptop kita, maka kita uncek saja di sini ya teman-teman. Lalu yang terakhir ini close submission after. Kalau kita checklist ini, maka di sini kita menentukan 1 menit atau 30 detik. Maka kuis ini akan otomatis close ketika sudah 30 detik berjalan. Tapi kalau kita tidak ingin memberikan waktu, kita tidak usah checklist ini ataupun kita harus uncek ini ya teman-teman. Coba akan saya praktekkan dulu untuk nomor 1, nanti tampilannya seperti apa. Ini saya play saja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini yang dimaksud tadi jendela hasilnya teman-teman. Jadi kalau jendela hasilnya kita tidak tampilkan, maka yang putih ini tidak akan nampil. Jadi yang dimaksud close window result itu ini. Coba ini kita sedang menunggu siswa untuk join ya teman-teman. Sudah terlihat 1 siswa yang sudah join. Saya juga akan join lewat HP saya. Di sini saya tulis kode kelasnya dulu. Maka tampilan di HP siswa seperti ini. Ini misalnya saya memilih untuk jawaban ini itu B. Setelah itu submit. Nah, maka di sini akan nampil ya teman-teman. Jadi sudah ada 2 siswa yang menjawab. Jadi ketika kita klik grafiknya, di sini juga akan muncul siapa yang menjawab A dan siapa yang menjawab B. Seperti ini. Setelah misalnya ini sudah selesai, kita bisa langsung close submission. Setelah itu kita juga bisa melihat ini jawaban mana yang benar. Jadi yang benar adalah ini, karena tadi kita sudah menginputkan kunci jawabannya. Setelah itu untuk hasilnya ini kita juga bisa menyimpannya, ataupun kita juga bisa membuat hasil ini menjadi slide di PowerPoint kita. Untuk membuat hasil ini menjadi slide PowerPoint kita bisa klik ini, maka akan terbuat slide baru dengan menampilkan grafik ini. Nanti kita lihat bagaimana slide-nya, dan kita juga bisa menyimpan hasil ini untuk kita review kembali di lain waktu. Caranya kita save ini di bagian bawah, save for review. Ini saya minimize dulu. Jadi ini ya teman-teman, terbuat slide baru yang berisi grafik tadi. Setelah itu saya lanjutkan misalnya untuk nomor 2 ini, yaitu yang benar itu lebih dari 1. Caranya sama, kita klik multiple choice. Di sini kita tentukan nomornya 4.
lalu kita harus checklist ini, allow selecting multiple choice. Setelah itu kita klik ini, dan untuk kunci jawaban ini karena jawabannya lebih dari satu, maka kita bisa memilih kunci jawabannya juga lebih dari satu, yaitu A dan D. Lalu untuk competition mode, coba kita checklist agar kita tahu bagaimana bentuknya kalau kita checklist competition mode ini. Untuk yang ini tidak kita checklist, nah yang sekarang tidak kita checklist biar kita tahu perbedaannya. Lalu yang ini kita uncek saja. Setelah itu coba kita play, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak otomatis kuisnya terplay, dan di laptop siswa kita juga seperti itu, tidak otomatis terplay karena tadi memang tidak kita checklist untuk otomatisnya. Dan biar kuis ini berjalan kita harus klik ini, logo multiple choice. Jadi seperti ini ya teman-teman statusnya, dan di sini bisa kita lihat di HP siswa kita itu ada tulisan choose or more one option. Jadi di sini juga ada pemberitahuan ke siswa kita bahwa tipe soal ini itu bisa menjawab lebih dari satu. Di sini akan saya coba untuk A dan D. Lalu kita submit. Dan kalau ini kita, jadi seperti tadi ya teman-teman, di HP siswa kita ada musiknya. Coba kita close submission saja, dan ini kita cek kunci jawaban mana yang benar. Dan bedanya kita checklist untuk competition mode itu ini, di bagian bawah ini ada leaderboard. Jadi ketika kita checklist competition mode, kita bisa melihat di sini bahwa ranking satunya siapa, kedua siapa. Jadi seperti itu teman-teman untuk competition mode itu. Ini coba kita buat tabel, dan di sini kita juga bisa melihat tabel atau perankingannya. Ini saya close saja, dan ini saya view respon lagi. Dan ini kalau kita ingin menjadikan slide, caranya juga sama, tinggal kita klik ini, lalu kita close, maka ini sudah menjadi slide ya teman-teman. Ini menjadi slide baru. Dan apabila kita ingin melihat hasil kuisnya untuk kita review ulang, caranya di sini akan nampil ini, view respon. Jadi kita masih bisa melihat respon yang kemarin sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita untuk kita review ulang. Jadi seperti itu teman-teman video kali ini dari saya mengenai bagaimana cara kita membuat interaktif kuis dalam bentuk pilihan ganda ataupun multiple choice dengan PowerPoint menggunakan tool ClassPoint. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.